LP 9 Agustus karena saudara masih ada tim sus berdasarkan informasi lapor. Dan itu lalu saudara buat laporan, saya tanya, apakah bukti laporan itu saudara sertakan? Ternyata tidak. Lalu bukti apa yang saudara sertakan? Hanya kardus. Kan kami meminta dan sebagainya. Ada perintah untuk membuat laporan pidana di dalam perintah saudara di sprint tim sus saudara? Tidak ada. Tidak ada. Siap. Ya. Memeriksa DVR. Enggak, pemeriksa DVR lapor menyatakan tanpa data informasi tersebut bahwa dus masih ada. Lalu Marzuki bilang dusnya LP-nya dibuat. Jadi bukan bahasa tersebut laporan dibuat. Pertanyaan saya, karena kalau kita biasa buat laporan, ya kita sudah lengkap tuh menyertakan alat buktinya apa, bukti yang kita. Saudara Arif Rahman Arifin, baik, umur 42, lahir di Jakarta, tanggal 23 Juni tahun 80, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan anggota Polri, alamat Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Harun Yuni Aprin, Agus Nurpatria Adipurnama, Yang mulia. umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 6 Agustus tahun 74, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat berdasarkan KTP Perum Cibubur Country, Blok Pine Forest 1, nomor 23, RT 2 RW 18, Cikeas, Gunung Putri, Bogor. Betul? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Sebelumnya tidak kenal, sekarang sudah kenal. Sebelumnya tidak kenal, sekarang sudah kenal. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Ya. Cuk Putranto SIK, Siap yang mulia. umur 38 tahun, lahir di Toraja, tanggal 7 Maret tahun 84, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan anggota Polri, alamat Pengadekan Selatan Raya nomor 10, Pancoran, Jakarta Selatan. Betul? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Arianto, Novianto Rifai, Panji Zulfikar Sidik, Sopan Utomo ST SIK, Tony Rido Utomo Nugroho, Audi Pratowo, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Desember tahun 96, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Komplek Hubat, Jalan Anggur 2 nomor 19B, Kelurahan Jati Jajar, Tapos, Depok. Siap betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga. Siap tidak. Linggom Parasian Siahaan, Siap yang umur mulia. 47 tahun, tempat tanggal lahir Tanjung Balai 23 September tahun 74, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S2 Magister Hukum, alamat Puri Cinere Hijau, Blok 2, Blok B2 nomor 22, Pancoran, Kota Depok. Siap betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga. Siap tidak ada. Baikuni Wibowo, Ya yang mulia. umur 37 tahun, lahir di Pontianak 18 Februari tahun 85, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan anggota Polri, alamat Pengadegan Blok T nomor 25. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Sekarang kenal, sebelumnya tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada yang mulia. Siapa yang belum saya panggil? Nama saudara? Boleh pinjam KTP-nya? Silakan duduk. Susanto Haris SIK SHMH, tempat tanggal lahir Lampung 12 Februari tahun 71, laki-laki, alamat Komplek Monaco Utara, Komplek Monaco Kota Wisata, Blok W9 nomor 18,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Kenal dengan para terdakwa? Sebelumnya tidak kenal, Yang Mulia. Sebelumnya tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga ya. Siap, tidak ada, Mulia. Kemudian apa lagi yang saudara lakukan di sana? Kemudian karena rombongan Pak Ferdi dengan beberapa pejabat duduk di depan garasi, saya berdiri di dekat garasi situ, Yang Mulia. Ya, kemudian Di situ kemudian saya sempat melihat ada CCTV di garasi, CCTV kamera. Terus beliau nanya, kenapa lihat CCTV? Saya bilang, ini bagus Dan kalau gambarnya ada. Terus beliau bilang, itu rusak. saudara ngomong begitu kepada siapa? Pak Ferdi yang ngomong, itu rusak katanya. Kan tadi dibilang yang negur saudara untuk kenapa kamu lihat-lihat ke atas? Pak Ferdi Sambo ya? Saudara Ferdi Sambo. Iya, Yang Mulia. Terus saudara mengatakan ini bagus kalau ada gambarnya. Iya, Terus dibilang bahwa ini rusak. siap. Kemudian Saya diam, Yang Mulia. Terus beliau nanya, loh, kamu kemana dari kemarin? Kamu nggak tahu kejadian di sini? Siap, mohon maaf, kami belum tahu kejadiannya kemarin, baru hari ini kami di sini. Terus beliau menyampaikan apatis kamu katanya, siap salah. terus Terus saya sedikit bergeser dari tempat berdiri ke taman. Di taman, saya duduk di taman situ. Kemudian saya diperintahkan oleh Pak Ferdi untuk berangkat ke Polres Selatan, Yang Mulia. saudara dipanggil oleh saudara Ferdi Sambo. Siap. Kemudian saudara diperintahkan ke Polres Selatan. Siap. Ngapain ke sana? Perintahnya apa? Perintahnya untuk koordinasi dengan penyidik PPA agar malam itu juga Ibu bisa diperiksa di rumah. Koordinasi. Bagaimana perintahnya? Sampaikan coba. Kamu koordinasi dengan penyidik PPA, upayakan malam ini bisa dilakukan pemeriksaan di rumah. Oke, kemudian Kemudian karena itu sudah mau sore dan saya juga ada acara, saya izin baru mungkin setelah acara buka puasa dulu baru saya ke Polres Selatan. Kami dihubungi oleh sesro kami, diminta untuk balik. Oke, kemudian Kami balik, Yang Mulia. Jadi cuma 1 malam, besoknya kami balik kembali. saudara kembali. Nah, Siap. terus sampai di kantor? Sampai di kantor kami menghadap beliau kurang lebih Menghadap beliau itu siapa? menghadap Pak Denny, Hah? sesro kami, Yang Mulia. Oh, menghadap saudara Beni Ali. Denny Nasution. Oh, Beni Nasution. Siap. Oke, kemudian Kemudian kami menghadap Pak Denny, disampaikan ya sudah standby aja dulu karena di sini nggak ada perwira. Kebetulan hampir seluruh perwira berangkat ke Semarang Akpol, Yang Mulia. Semarang Akpol. Oke, kemudian Kurang lebih menjelang maghrib atau sesudah maghrib, Pak Denny Nasution mengajak saya bersama Pak Beni Ali untuk ke TKP Duren 3, Yang Mulia. ngapain di sana? Beliau menyampaikan katanya mau ada olah TKP dari tim sus Mabes gabungan, Yang Mulia. Oke, kemudian Di sana kemudian sampai malam baru bubar dan kurang lebih jam 1 jam 2 setelah bubar itu saudara Acu menyampaikan kepada saya, izin Bang ada perintah dari Pak Kadif untuk menonton. Nonton apa, Cuk? Nonton CCTV, Bang. Terus saya nggak nanggapin lagi. Kemudian saya jalan ke sebelah, keluar dari TKP, jalan ke sebelah, ke rumahnya saudara Ridwan. Masuk ke dalam karena ngelihat pintu rumahnya Ridwan masih terbuka. itu tanggal 12 atau tanggal 13? 13 dini hari. Oke, kemudian
Kemudian saya masuk, sempat ketemu Ridwan, saya bilang, Wan pinjam sebentar ya. Pinjam kursi, duduk-duduk, capek. Dan kebetulan di teras rumahnya itu banyak makanan yang mulia di situ. Oke, kemudian? Kemudian kami masuk, duduk. Tidak lama saya nanyakan, apa yang mau ditonton, Cuk? Terus saudara Baikuni langsung membuka laptopnya, memperlihatkan rekaman CCTV yang mulia. Oke. Dalam rekaman itu terlihat kurang lebih ada dari tulisannya yang mulia, saya ingat kami 17 sekian 16 apa 17 sampai 18.00. Terus? Awalnya saya menganggap itu sudah sesuai dengan kronologis yang disampaikan dalam penjelasan Kapolres Selatan di TV. Lalu tiba-tiba saudara Cuk menyampaikan, loh Bang, ini kok Joshua masih hidup? Yang mana Joshua? Itu yang kaos putih. Loh, setahu saya kaosnya merah. Kok merah Bang? Iya, saya lihat di ruang otopsi itu kaosnya warna merah. Keliru Bang, ini Joshua Bang, saya tahu Joshua. Oh, terus saya diam di situ. Coba lihat apa foto jenazah. Coba foto jenazah. Saudara dilihatin bahwa ini yang saudara lihat, saudara Joshua, coba lihat Kaosnya ya? waktu di ruang otopsi. Sudah tidak pakai baju yang mulia. Oh, sudah dilepas bajunya. Sudah bersih yang mulia ketika saya masuk. Oh, ketika masuk sudah jenazah sudah bersih. Sudah bersih. Sudah dijahit, sudah di itu semua. Belum yang mulia, maksudnya sudah kayak seperti sudah dilepas baju semua. Yang mulia. Oh, sudah dilepas baju Siap. semua. Oke. Nah, saudara tadi mengatakan bajunya warna merah. Siap. Kapan saudara mengenali saudara Joshua itu bajunya warna merah? Saya lihat di tumpukan seperti tumpukan baju di sebelahnya jenazah itu yang mulia. Hah? Ada celana jeans warna biru dengan kaos merah. Oh, ada kaos warna merah, Iya. bukan kaos ini ya? Bukan. Coba jenazah terbalik, dibalik. Waktu jenazah dibalik. Makanya saudara mengatakan bahwa oh harusnya itu apa namanya bajunya warna merah. Siap. Yang saudara lihat bersama saudara Cuk di rumahnya Kasat Reskrim, Siap. itu video dari mana? CCTV dari mana? Kalau lihat gambarnya itu CCTV yang di Atau ini merah ini yang saudara maksud? siap seperti begini yang mulia. Tapi dari jauh. Jadi kurang lebih segini, ini meja depan adalah meja otopsi, kemudian di meja sebelahnya lagi ada kaos seperti ini. Tapi Makanya dari saudara jauh. mengatakan bajunya Siap. warna merah. Siap. Oke. Itu CCTV tadi diambil CCTV dari mana? Di rumah Saguling, Duren 3 atau di mana? Kalau lihat dari sorotannya yang mulia, itu seperti dari jalan yang mulia. Dari jalan nyorot ke jalan depan PKP. Oh, oke. Kami perintahkan anggota kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Kuat, Pak Richard, dan Pak Ricky yang mulia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arief, memang benar kami terima informasi waktu itu bentuknya foto hasil otopsi sementara yang mulia. Nah, hasil otopsi sementara yang jadi
agak meragukan saya waktu itu adalah karena di keterangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan 5 tembakan dan tembakan pertama kena ke dada. Tapi di hasil otopsi sementara yang ditandatangani oleh dokter itu ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. 7 tembakan luka masuk, Siap. 6 tembakan luka luar. Siap. Maksudnya 7 luka masuk, 6 luka keluar. Oke. Ya. Nah, kemudian saya lapor lagi ke Pak Hendra. Apa yang membuat saudara bingung? Karena tembakannya Pak Richard kan cuma 5 yang mulia. Kenapa ada 7? Siap, itu. Nah, kami lapor lagi ke Pak Hendra. Izin Bang, ini ada informasi dari Arif seperti ini. 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Coba Gus pastikan lagi. Karena Pak Richard waktu itu yakin tembakannya 5 kali. Oke, itu masih pukul 8 malam ya? Oh, itu udah jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari saudara sudah mendapatkan hasil otopsi dari saudara. Otopsi sementara yang mulia. Apa? Hasil otopsi sementara yang mulia. Hasil otopsi sementara dari Bisa. saudara Arif Rahman ya? Arif, bisa kami perlihatkan yang mulia? Boleh, silakan. Izin mulia, apakah ini ada di berkas? Tidak, kita lihat dulu nanti kita tunggu. Oke. Menggambar, oke. Oke, nanti kita perlihatkan. Bentar. Ini hasil pemeriksaan sementara yang ditandatangani oleh Dr. Fajar yang dikirimkan dari saudara Arif Rahman tadi ya? Siap, ke handphone kami yang mulia. Oh, kepada handphone saudara. Siap. Hasil temuan jenazah laki-laki berusia 27 tahun bergolong darah B, mengenakan kaos lengan pendek berlumuran darah dengan 3 buah lubang pada kaos, dada, bahu kanan, dan lengan kanan. Ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian kelap belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, pundak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan jari manis tangan kiri. Ditemukan 6 buah luka tembak keluar pada hidung, selaput, kelopak mata kanan bawah, tangan atas kanan, lengan atas kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan, leher sisi kanan, dan jari manis tengah kiri. Patah berkeping-keping, tulang-tulang tengkorak, patah berkeping, tulang-tulang tengkorak, tulang hidung, tulang rahang bawah sisi kanan, tulang jari manis tangan kiri, pendarahan pada jaringan otak. Robekan pada otot sela iga kedua kanan depan disertai patah iga kedua kanan depan. Robekan pada otot sela iga ke-8 kanan belakang disertai patah iga kanan 8 kanan belakang. 8. Robekan pada organ paru kanan dengan darah sebanyak 760 cc dan bekuan darah sebanyak 150 gram. Organ-organ tubuh pucat ditemukan anak peluru bercabang di bawah kiri punggung sisi kanan arah perubahan logam berwarna kuning kemasan. Screening nafsa dan alkohol negatif. Kesimpulan, telah mati akibat luka tembak pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan
pendarahan otak serta luka tembak masuk pada yang merobek organ sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Demikian hasil sementara ini dibuat dan tidak berlaku setelah apa ini? Ini ya, jadi yang di apa namanya? Ya, betul yang mulia. Pada malam itu. Silakan saudara jaksa penuntut umum dipegang kalau memang itu. Nanti saudara penasihat hukum kalau mau melihat di saudara penuntut umum ya. Ini hasil apa sementara. Silakan disimpan dulu saudara. Boleh dipegang saudara jaksa penuntut umum? Silakan yang mulia. Dari sisi itu saudara sudah agak ragu karena ada berdasarkan keterangan Richard cuma 5 tembakan tapi ternyata ada 7. Siap. Waktu itu apakah mungkin dengan 5 tembakan menghasilkan 7 luka tembak masuk? Oke. Nah, pada waktu itu kami sempat juga berdiskusi dengan Pak Cuk, dengan Pak Richard juga kalau nggak salah ya waktu itu ya. Mungkin nggak dengan akhirnya mungkin karena ada luka tembus yang mulia. Luka tembus di jari Sini manis ya, di hidung. sama di tangan sama kiri, tangan. di hidung. Berarti kan mungkin 5 tembakan mengakibatkan 7 luka tembak masuk. Itu yang mulia. Ya. Kemudian kami peragakan ulang berdasarkan informasi tersebut. Pak Richard juga waktu itu meyakinkan bahwa waktu menembak itu mengikuti posisi tubuhnya korban Joshua karena udah sempoyongan, karena Pak Richard waktu itu yakin tembakan pertama kena dada dan mengikuti sampai dengan korban tengkurap. Itu yang keterangannya Pak Richard malam itu. Itu tanggal 8 saudara periksa ya, tanggal 8 malam itu ya. Peralihan 8-9 yang mulia karena iya, 8 ke 9. Ya, karena saya baru bawa ke lantai 7 itu sekitar setengah 12. Ibu di mana dan? Di Saguling. Itu jam 18.17. Kami ketahui karena ada anggota yang mau WA jam 18.17. Kemudian, ayo Tok, kita harus tahu cerita sesungguhnya, meminta keterangan interogasi awal ibu. Kemudian kami berangkat ke Saguling, kami dengan mobil Propos, dengan Pak Karo Propos, diantar Pak FS dengan mobil berpisah masing-masing. Sampai di Saguling sekitar 5 menit, kemudian Pak Beniali menanyakan kepada ibu, Bu, apa kejadian sesungguhnya? Begitu dicerita bahwa kalian baru pulang dari Magelang, kemudian saya sedang istirahat, nangis. Siapa yang cerita gitu? Ibu nangis. Oke. Kemudian berhenti Pak Karo Propos, ditanya lagi, sebenarnya ada kejadian apa Bu? Saya sedang istirahat, ada yang masuk, nangis lagi, berhenti lagi. Bapak nanya, iya Pak Brigjen Beniali nanya. Kemudian yang bersangkutan mulai cerita, saya teriak Pak karena ada yang masuk, teriak manggil, saya lupa aku mau Richard atau manggil Ricky, ibu ngomongnya. Tapi berhenti lagi nangis. Kemudian saya disentuh oleh Pak Karo Propos, ya sudah toh trauma atau ini kita tidak bisa ngambil keterangan secara banyak. Akhirnya kami kembali ke TKP. 16.25 kami kembali ke TKP. Di TKP sudah ada mobil ambulan. Kemudian kami diperintahkan oleh Karo Propos Pak Brigjen Beniali untuk memanggil Provos yang senior yang ada di lokasi. Di sana ada AKBP Erik untuk dipanggil ke dalam untuk membawa para saksi ke kantor Biro Propos untuk dilakukan pemeriksaan awal karena baru interview saja tadi. Kemudian
dipanggil lagi anggota yang senior untuk pengamanan senjata api yang ada di TKP berkaitan dengan satu tidak mencurigakan misalnya yang dibawa ada AKP Tatak dengan Pak Beniani. Demikian sementara Pak yang kami muliakan. Singkat cerita, saudara bersama saudara Cuk bertemu dengan Ridwan Soplanit, kemudian meminta untuk menyiapkan kanit PPA. Siap. Ketemu dengan kanit PPA-nya. Ketemu yang mulia. Ketemu. Siap. Terus apa yang saudara sampaikan? Saya nyampaikan ada perintah untuk melakukan pemeriksaan kepada ibu. Oke, kemudian siapa kanit PPA-nya? AKP, saya lupa namanya. Mulia. Laki, perempuan? Perempuan yang mulia. Perempuan. Oke, kemudian? Kemudian minta waktu menyiapkan, lalu berangkat kurang lebih 1 jam atau 2 jam berikutnya. Berangkat 1 jam 2 jam berikutnya. Saudara bersama dengan kanit PPA? Siap. Atau saudara berdua saja dengan Cuk Putranto? Saya beda mobil yang mulia. Beda mobil. Intinya saudara membawa kembali kanit PPA untuk datang ke rumah. Mereka rombongan sendiri yang mulia. Mereka rombongan sendiri. Intinya saudara kan menemani mereka rombongan tersebut untuk menuju rumah Saguling. Siap. Betul kan? Siap. Saudara hanya berdua dengan saudara Cuk Putranto. Siap. Oke, kemudian Berangkat begitu nyampe di Saguling, Kasat Reskrim yang menghadap dengan Pak Ferdi Sambo yang mulia. Kasat Reskrim menghadap dengan saudara Ferdi Sambo. Kemudian kami tidak ikut lagi yang mulia. saudara tidak ikut lagi. Terus Kasat Reskrim masuk ke dalam rumah. Siap. Bersama dengan anggotanya, kanit PPA. Siap. Saudara nunggu di luar. Siap. Sampai berapa lama mereka memeriksa saudara Putri Chandrawati? Kalau untuk proses meriksa kami tidak tahu jadi tidaknya yang mulia. Saudara tidak tahu, saudara nunggu di luar. Sampai kapan saudara nunggu di luar? Kurang lebih jam 12 sudah bubar semuanya yang mulia. Kurang lebih jam 12 sudah bubar semua. Siap. Termasuk Kasat Reskrim? Termasuk kalau nggak salah yang mulia. Termasuk dengan kanit PPA-nya? Siap. Mereka bubar pulang atau menuju kantor? Kami tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap. Saat itu saudara ketemu lagi nggak, sempat ngobrol lagi nggak dengan terdakwa Putri Chandrawati? Tidak yang mulia. Tidak. Ada ketemu dengan 3 orang terdakwa ini nggak di rumah Jalan Saguling pada saat itu? Seingat saya tidak. Ketemunya di rumah TKP itu yang mulia. Pada saat saya di garasi, 3 orang terdakwa ini baru Oh, datang. waktu siangnya saja. Malam itu tidak bertemu. Seingat saya tidak yang mulia. Setelah itu bubar. Siap. Ada peristiwa apa lagi sebelum bubar? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian saudara pulang. Mobil putih ini memang dari awal sudah di sini ya? Mobil yang ada di itu? Izin yang mulia, saat kami menonton, kami langsung mencari yang posisi mobil datang. Oke. Bisa dimajukan agak cepat? Itu mobilnya Pak Soplanit, Pak. Jelaskan di ini. Berhentikan nomor 14. 17.05 coba. Oh ini. Datang Yosua. Putri, kuat masuk. Yang kiri kembali. Oke.
Jadi Ricky yang bawa. Saudara Cuk Purtranto, bisa saudara identifikasi apakah para terdakwa yang ada saat ini di ruang sidang ini ada mereka? Berdasarkan CCTV? Ada yang mulia, kalau yang untuk yang membawa mobil adalah terdakwa Ricky. Yang baju putih itu korban ya? Betul yang mulia. Izin mulia, kalau CCTV yang satunya itu ada sebelah kanan yang melintas itu tidak kelihatan mulia. Dari Bagaimana? atas. Kan di samping halaman itu. Oh, nanti kita tanyakan lagi bentar. Ya. Itu saudara Adan Romer dengan Pak Ferdi Sambo. Bagaimana? Terlalu kanan. Oh, ada ya. Saudara jaksa penuntut umum, tolong nanti habis ini dipindahkan ke komputer, diminta supaya besok kita bisa putar tanpa menghadirkan saksi ahli. Ya. Sudah pakai. Saudara ahli, tolong diputar lagi tadi pada saat terdakwa Ferdi Sambo keluar dari mobil. Enggak kelihatan. Tangannya Mas. Stop. Mundur lagi dikit. Maju lagi. Maju lagi. Stop. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi dikit. Stop. Udah nggak ada. Oke. Ada lagi yang mau kita lihat setelah ini? Ada yang lebar mulia, yang secara utuh.
Oh, Kan Bapak yang menyerahkan barang pribadi almarhum ke Provos. Bukan saya, tapi saya meminta kepada Romer untuk mengantarkan ke Provos. Yang memerintahkan Bapak untuk memerintahkan Romer untuk mengambil barang pribadi siapa? Saya jelaskan. Jadi saat itu saya dihubungi oleh pamen dari Provos, saya lupa. Kemudian untuk menyerahkan seluruh barang dari almarhum untuk dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian saya menghubungi Pak Ferdi Sambo untuk menanyakan apa diperbolehkan untuk barangnya dikembalikan. Kemudian beliau sampaikan, silakan diserahkan aja. Kemudian saya minta tolong kepada Romer. Mer, tolong barang-barang dari almarhum untuk disiapkan dan diserahkan kepada Provos. Bapak tahu nggak barang-barang apa saja yang diserahkan oleh Romer? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Bapak tahu nggak apakah barang itu sudah sampai ke keluarga atau belum? Ada bukti serah terimanya yang kebetulan memang kami hari ini bawa. Ada bukti serah terimanya. Di situ ada listnya nggak? Foto serah terima. Ya. ini foto Barang-barang dari almarhum Joshua yang mulia. barang-barang dari almarhum Joshua Yang diserahkan ke Provos karena saat itu untuk dibawa ke Polda, ambil oleh Provos Polda Jambi. Oh, pada saat diambil, coba silakan saudara jaksa tunjukkan pada penasihat hukum. Termasuk uang. Silakan diambil saudara jaksa. Kurang tahu. Hanya dilaporkan sama Kombes Agus waktu itu sekitar kurang lebih 150 juta. Silakan, nanti bisa dipertunjukkan lagi. Silakan. Itu ditunjukkan kepada, itu barang-barang diserahkan ke Provos Jambi. Jadi saat itu yang mulia barang-barang almarhum dibawa dulu ke Provos. Kemudian ada penyidik Polres. Jadi yang mana yang terkait dengan peristiwa pidana disita oleh Polres, yang tidak terkait dikembalikan kepada keluarga melalui Bitpropam Polda Jambi. Termasuk uang tadi itu? Betul, karena dilaporkan oleh Kombes Agus saat itu ini ada uang sekitar 150 juta. Izin Bang, saya lapor ke Pak Ferdi Sambo dulu. Terus saya sampaikan kepada beliau, Jenderal, ada uang kurang lebih 150 juta. Mohon petunjuk. Beliau bilang sudah diserahkan aja kepada keluarga. Oke, lanjutkan. Dalam BAP saudara saksi, Pak Gus menyampaikan pemeriksaan kepada para ajudan atas perintah Brigjen Hendra Kurniawan. Betul. Betul. Saudara saksi tahu nggak yang memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan siapa? Dengar-dengar atau apa? Pastinya Pak SF. Ferdi Sambo. Baik. Kemudian tadi yang saya tanyakan mengenai jam, karena memang Pak Ferdi Sambo datangnya jam 10 ya. Kalau klien saya datangnya jam 8.30, betul ya? Mereka duluan. Iya, tadi Pak Cuk sudah konfirmasi. Nah, tadi saudara saksi sampaikan mengenai tembakan di kepala ya. Tadi ada sempat sampaikan. Berdasarkan laporan dari Pak Arif. Pak Arif ya. Saudara saksi tahu yang nembak di kepala siapa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Karena kan pada waktu kita interogasi semua tembakan itu Pak Richard. Waktu itu masih ya. Belum tahu, ini masih skenario. Jadi maksudnya belum tahu ini skenario apa tidak ya, karena saya tidak tahu. Belum tahu ya. Tahunya sejak di Patsus. Waktu itu sebelum di Patsus Pak Hendra yang telepon saya. Pak Hendra bilang, Gus kita dikadalin. Waktu itu saya sempat ngumpat juga. Maksud dikadalin? Dibohongin. Oke, dibohongin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Masa kita dikadalin Bang? Tega sekali sih Bang. Oh, seperti
Seperti itu. Siap. Jadi saudara saksi sebelum dipatsuskan, saudara saksi mendapatkan informasi dari saudara Hendra Kurniawan di Kadalin. Siap. Bagaimana perasaan saudara saksi? Saya kecewa, Pak. Kecewa. Siap. Apa rasa kecewa dari saudara saksi apa? Karena berpikir reaksi saudara saksi apa? Itu tadi Pak, saya sempat mengumpat masa kita di Kadalin, Pak. Ya. Ya. Jadi terkait perintah sudah jelas ya bahwa ini perintah ya. Kepada Pak siapa? Ke Pak Arif ya. Saudara bisa tadi kan saudara sampaikan ada perasaan takut ya. Ya. Perasaan takut ketika berhadapan langsung dengan saudara FS ya dari Sambo. Ada dalam BAP saudara nomor 15 saksi menyatakan ada keraguan atas tindakan yang saksi terkait dengan pemusnahan satu buah Microsoft Surface tersebut. Ya. Nah, saudara bisa jelaskan nggak perasaan saksi waktu itu? Apakah kaitan ada rasa takut terhadap Ferdi Sambo? Kalau takut ya pasti karena itu perintah. Nah, tadi ditanyakan oleh Pak Jaksa terkait kenapa kemudian saya rusak, ya karena adanya perintah dari Pak Ferdi Sambo. Kemudian juga saya berani merusak juga karena saya sudah dapat kepastian dari saksi Baikuni itu sudah dikosongkan dan sudah di backup. Ya. Kemudian saya tadi terkait dengan klien saya. Kan tanggal 9 saudara saksi sampai di TKP ya. Ya. Sempat saudara saksi ketemu dengan Richard Eliezer. Sempat ketemu di garasi di depan. Ekspresinya bagaimana? Yang saya lihat mukanya kayak capek, mungkin saya nggak tahu apa tertekan atau mungkin karena tidak tidur. Itu yang saya lihat dari 3 terdakwa ini. Pada klien saya juga kelihatan seperti itu ya, karena ini sama seperti yang disampaikan oleh saksi dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian terkait dengan tadi ya, Kadif Propam ya, yang saya pengen tanyakan, apakah seluruh perbuatan yang saksi lakukan itu semata-mata atas dasar perintah yang tidak bisa saksi tolak? Iya, atas perintah. Atas perintah ya, yang tidak bisa saksi tolak. Iya. Oke. Saya ke Pak Cuk ya. Saudara saksi sudah kenal berapa lama dengan Pak Ferdi Sambo? Saya kenal beliau dari tahun 2018. 2018. Kemudian seberapa banyak saudara saksi ke rumah Saguling? Pertama sekali saya ke rumah Saguling itu di tanggal 9 Juli, di hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Sebelumnya belum pernah? Saya tidak pernah, karena untuk di rumah kami seperti yang di kantor tidak boleh, tidak dilibatkan. Karena saya dapat data dari petugas swab, saudara saksi termasuk yang pernah swab di rumahnya Pak Ferdi Sambo. Apakah itu di rumah atau di kantor? Di kantor. Oh, di kantor. Di kantor ya. Di kantor. Oke, saudara saksi waktu datang ke Saguling, saudara saksi melihat CCTV? CCTV ada? Ada. Ada. Saudara saksi sampai ke lantai 3 melihat CCTV? Saya tidak pernah masuk ke lantai 3. Ke lantai 3 tidak pernah? Tidak pernah. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi, saudara FS punya berapa senjata? Yang saya lihat secara kasat mata ada 2. Ada 2? Ada 2. Apa saja? Yang satu saya tidak tahu namanya. Ya. Yang kalau dipakai untuk pada saat beliau upacara itu ada. Ada. Kemudian kalau beliau tidak menggunakan itu ada Glock. Ada Glock. Ada Glock. Ada Glock. Glock itu diletakkan di mana saudara saksi kalau di kantor? Kalau yang saya lihat, karena itu biasa kalau ke kantor selalu ditaruh di bawah meja, namun kalau pulang ditaruh dalam tas. Glock tersebut tipe berapa?
Saya nggak hafal melihat. Nggak hafal ya, nggak hafal. Tapi ada Glock ya. Ada. Saudara Sambo punya Ada Glock Glock. ya. Saudara saksi tahu ada lemari senjata di rumah Saguling? Tadi saya sudah dijelaskan, saya tidak pernah masuk ke rumah. Tidak pernah ya. Mengenai CCTV juga saudara saksi tidak tahu. Oh iya, terkait dengan pemeriksaan yang di Paminal, saudara saksi, apakah saudara saksi yang mengantarkan klien saya? Betul. Betul? Ke Provos? Betul. Itu jam berapa? Yang pertama sampai di Provos sekitar pukul 20.30. 20.30. Kemudian dilanjutkan pindah dari Provos ke Paminal sekitar pukul 23.30. 23.30. Tapi kalau saudara Richard Eliezer sampainya jam berapa? 20.30 ya pertama ya? Iya, karena bareng dengan para terdakwa lain. Saudara Ferdi Sambo sampai jam berapa? Untuk datang ke Provos sekitar pukul 21 atau 22. 21 atau 22, berarti ada selisih 1 jam. Betul. Sebelumnya saudara saksi tidak tahu kalau ini adalah skenario ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya, Tidak ketika BAP itu tidak tahu. Tidak Jadi tahu. saudara saksi tahu ini skenario sejak di mana? Saat saya di Patsus. Sejak di Patsuska. Betul. Baik. Saya saya ke Pak Agus. Saya ke Pak Susanto dulu, izin Pak. Sorry. Baik Bapak. Ya, Pak Susanto. Ya. Saya mau tanya, waktu saudara saksi masuk, posisi pistol klien saya di mana? Waktu masuk tidak ada, belum ada di meja. Waktu saya masuk. Masuk di mana? Oh, masuk di meja. Masuk di dalam tidak ada senjatanya. Tidak ada senjata. Siap. Tetapi saudara saksi melihat Richard Eliezer senjatanya di mana? Waktu dipanggil diperiksa oleh Karo Provos senjatanya di mana? Ya. Itu diserahkan yang dari balik pinggang kalau tidak salah. Seingat kami diserahkan secara sukarela sama si Eliezer. Eliezer. Ya, ditaruh di meja. Saudara saksi waktu masuk saudara saksi melihat pistolnya Ferdi Sambo? Enggak. Tidak. Tidak melihat. Tidak melihat. Tidak tahu, tidak melihat. Tidak melihat atau tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Betul, Bapak. Nah, ini pertanyaan agak penting ini. Waktu mengambil barang bukti, ya. Apa saja barang bukti yang diambil oleh saudara saksi? Yang pertama adalah senjata Glock 17. Glock 17. Siap. Magazen dan anak peluru. Kemudian SIMSA, surat izin menggunakan membawa dan menggunakan senjata api, dan KTP yang dimasukkan ke dalam plastik. Yang lain selongsong, pecahan kaca, proyektil itu kewenangan dari Jakarta Selatan. Itu dari Polres Jakarta Selatan? Iya, karena kami hanya inventaris dinas yang kami. Waktu saudara saksi mengambil barang bukti tersebut memakai sarung tangan? Siap, tidak. Tidak memakai sarung tangan. Iya. Jadi terkait selongsong, saudara saksi waktu terima dari Polres Jakarta Selatan itu kapan? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada, kami tidak menerima selongsong. Enggak ada ya? Ya. Oh, jadi saudara saksi cuma cuma mengambil Glock dan HS dan peluru ya? Iya. Pelurunya 12 ya? Iya. Apakah saudara saksi tidak melihat ya senjata dari FS? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Karena posisinya di mana FS waktu itu berdiri? Di luar. Di luar? Iya, di karpot ya. Karpot? Iya. Saudara saksi sampai di TKP tadi disampaikan 30 menit ya? Dari kantor 17.25 sampai di Duren 3 sekitar 17.51. Jadi saudara saksi kenal saudara FS sudah berapa lama? Semenjak Taruna. Semenjak Taruna. Dia junior kami. Saudara FS, saudara saksi tahu saudara FS senjatanya apa aja? Tidak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Glock? Tidak tahu. Tidak tahu. Sering bertemu di kantor? Kalau dipanggil atau sebulan sekali ada rapat ANIF itu saja. Sebulan sekali. Siap. Saudara saksi tidak tahu lemari senjata di Saguling? Tidak ada tahu. 3? Tidak tahu. Saudara saksi mengetahui nggak di TKP ini ada kotak peluru seperti ini? Tidak tahu. Izin mulia, saya ini korelasinya dengan pernyataan klien saya. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Ini saya tunjukkan, majelis boleh? Perkenan, jaksa.
Coba ditunjukkan ke dekat saksi sana. Tidak memperhatikan, tidak memperhatikan. Iya, saya bilang tidak ada, nanti takut ada, tidak memperhatikan. Silakan. Alasan saudara saksi mengambil alih barang bukti, kenapa? Sesuai dengan tupoksi kami di SOTK, susunan organisasi tata kerja Mabes Polri, untuk Provos melakukan pengamanan, pengamatan, dan pengawasan terhadap material, orang, dan kegiatan yang berkaitan terhadap pelanggaran anggota Polri dan PNS pada Polri. Jadi karena itu senjata inventaris dinas yang kami dalami hanya simsanya waktu itu. Cuman ada perintah untuk dibawa ke kantor Provos sehingga Pak Beniali memanggil yang senior pada saat itu AKP Tatak untuk membawa ke Biro Provos. Baik. Saudara saksi sampaikan, saudara saksi ke Saguling. Ya. Koreksi ya kalau salah. Iya. Saudara saksi berbicara di lantai berapa? Di bawah. Di bawah? Siap. Tidak di lantai 2? Tidak. Saudara saksi melihat CCTV ada? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Baik, terima kasih Pak Susanto. Terima kasih. Saudara Kuat. Bagaimana saudara Kuat atas keterangan saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Terima kasih yang mulia. Ada sebagian yang salah mulia. Yang mana? Yang keterangan dari Pak Santo bahwa saya pada tanggal 8 setelah kejadian saya tidak ditanya sama Pak Beniali. Tidak ditanya? Sama Pak Beniali. Sama saudara Beniali. Ya. Terus Benialinya tidak ada di sini. Ya, tadi Pak Santo menerangkan katanya melihat saya lagi ditanya sama Pak Beniali. Terus ada lagi? Saya mau minta maaf kepada Pak Agus, Pak Arif, Pak Cuk, sama Pak Baikuni. Karena pada pemeriksaan saya berbohong waktu di Paminal dan di Saguling. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saudara Eliezer, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Baik yang mulia, cuma ada sedikit koreksi saja yang mulia. Namun sebelumnya yang mulia izinkan saya izin meminta maaf kepada komandan-komandan saya karena dari awal sudah tidak jujur, tidak terbuka. Itu saja yang mulia. Dan yang pertama untuk Pak Agus tadi sempat menyampaikan bahwa pada saat dipropos Pak Agus melihat saya dalam keadaan tenang dan menjelaskannya secara tenang karena tegang, bukan tenang. Oh iya. Tegang. Oh iya. Siap. Betul ya? Oh, berarti nggak jadi berarti. Oke. Yang kedua ini aja untuk yang gambar sketsa tadi. Jadi kenapa saya menggambar sketsa karena memang Pak Agus belum pernah ke TKP. Jadi untuk menjelaskan lebih detail tentang itu. Itu yang dijelaskan sama saksi tadi. Siap yang mulia. Yang ketiga untuk Pak Santo yang mulia. Tadi Pak Santo menjelaskan bahwa pada saat meminta senpi kepada saya, setelah saya serahkan senjata api saya langsung meminta simsa saya, surat izin memegang senjata api. Kan itu agak keliru sih yang mulia karena setelah Pak Santo meminta senpi saya serahkan senpi saya itu masih dalam keadaan terisi yang mulia, masih siap ditembak lagi kan, karena saya belum mengosongkan senjata. Lalu Pak Santo sempat menanyakan kepada saya tentang simsa. Nah, simsa saya itu ada di dompet saya ada di tas dan tas itu ada di Saguling. Jadi masih ada beberapa waktu kemudian saya menyerahkan simsa saya ke Pak Santo. Ya, artinya tidak diserahkan saat ini, tapi diserahkan kemudian. Siap. Okay. Dan setelah itu kami menghitung secara bersamaan
tentang amunisi memang sisanya 12 butir yang mulia. Ya. Terus yang terakhir untuk tadi keterangan dari Pak Cuk, dari pertanyaan dari PH saya juga tentang yang duluan pada saat dipropos itu yang duluan datang kami atau Pak FS. Jadi dipropos itu kan kami duluan sampai tiba dipropos. Jadi pada saat dipropos udah melaksanakan pemeriksaan yang mulia. Melaksanakan pemeriksaan kurang lebih selama 1 jam baru Pak FS tiba. Jadi sudah menjalankan pemeriksaan duluan baru Pak FS tiba. Jadi itu untuk membantah mungkin karena ada yang bilang kan Pak FS nanti menceritakan skenario-nya di propos. Terima kasih yang mulia. Baik. Selanjutnya saudara terdakwa Riki, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, salah semua, benar sebagian, salah sebagian? Terima kasih yang mulia, mohon izin ada yang saya tanggapi. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terhadap Pak Agus Nurpatria sewaktu pemeriksaan di gedung kriminal karena memang tidak menceritakan peristiwa sebelumnya. Kemudian kepada Bapak Arif Rahman dan Bapak Baikuni beberapa saat datang ke Saguling juga saya tidak pernah menceritakan yang sebenarnya. Terutama kepada Bapak Cuk Putranto selaku Korspri yang kami pernah dinas bersama dulu di Jateng waktu Bongkar, yang saat itu mendampingi saya pemeriksaan di Provos sama di Paminal. Selanjutnya pernah juga menanyakan langsung pada saya cerita sebenarnya seperti apa, tapi saya tetap tidak menceritakan peristiwa yang sebenarnya, semua karena perintah dari Bapak Ferdi Sambo. Untuk tanggapan terhadap keterangan Pak Susanto yang tadi disampaikan di Duren 3, seingat saya yang mulia, saya tidak pernah ditanyakan seperti oleh Bapak Beni Ali di TKP seperti yang didengar oleh beliau. Karena posisi saya, seingat saya waktu itu saya berada di garasi dalam bersama Yogi dan Pak Acai. Selanjutnya karena ada Pak Cuk datang, kami keluar yang mulia. Setelah itu tidak berlangsung lama lah, Richard juga keluar. Selanjutnya kami dibawa ke Provos. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi atas kehadirannya. Saya berharap saudara semua akan hadir pada persidangan yang akan datang minggu depan pada sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Baik, terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan. Ya, baik, sidang nomor